Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal grammar. Kesempatan kali ini akan berfokus atau membahas soal dari grammar 2, paket 2. Bersama saya, Zain Adib Muhammad. Soal pada grammar 2, paket 2 akan dimulai dari nomor 21 sampai nomor ke-40, di mana soal tersebut berfokus pada soal grammar bagian written expression. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 21, jawaban benarnya atau jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban C. Pilihan jawaban C itu tidak tepat, itu karena mengacu kepada rumus yang ada di pojok kanan bawah. Di sana bisa kita lihat, yaitu pertama kita lihat dulu kombinasi dari kata kerjanya. Di soal ternyata kombinasi kata kerja nomor 21 itu diawali dengan kata kerja has, kemudian diikuti dengan kata kerja yang lain, yaitu adalah kata kerja reach. Nah, kalau Anda mengacu kepada rumus kalimat dasar, maka seharusnya kombinasi kata kerja ini itu adalah sesuai dengan rumus yang ada di nomor 4, yaitu ada kombinasi kata kerja bantu has, kemudian diikuti dengan bentuk ketiga. Nah, padahal di sini di pilihan jawaban C, kata reach itu adalah bentuk pertama. Oleh karenanya, kata reach ini harus diganti menjadi reach, kemudian reach, dan bentuk ketiga tampilannya sama dengan bentuk kedua, namun fungsinya beda. Nah, oleh karena itu, pilihan jawaban nomor 21 itu adalah yang Charlie, harus tambahkan ed atau rubah menjadi bentuk ketiga. Kemudian, yang perlu dicek juga ternyata di sini adalah kesesuaian antara subjek dengan kata kerjanya. Kalau Anda cermati, kata kerja kalimat ini adalah ada pada kata has, kemudian ini dipengaruhi oleh subjeknya. Kita akan lihat subjeknya di sini sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata subjeknya adalah kata kerja effort. Di sini kata kerja effort itu adalah tunggal, di mana tidak ada penanda s di sana. Oleh karena itu, kata kerja has ini bisa menyesuaikan atau sudah sesuai dengan subjek tunggal, yaitu effort, sehingga pilihan jawaban A itu benar. Baik, mari kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Berikutnya kita menuju ke soal nomor 22. Pada soal nomor 22 ini jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban A. Pilihan jawaban A itu salah secara aturan, itu mengacu pada rumus penggunaan kata sifat atau penggunaan kata keterangan. Nah, pada bagian A, kata usual itu adalah kata sifat. Ketika di sini adalah kata sifat, maka kita menggunakan aturan sebelah kiri. Namun ternyata ketika Anda teliti lebih lanjut, kata usual ini digunakan untuk menjelaskan kata lain. Maka akan saya beri tanda seperti ini, dan kemudian kata usual itu digunakan untuk menjelaskan kata berikutnya, yaitu adalah kata found. Padahal kalau Anda cermati, kata found itu adalah kata kerja, yaitu bisa kita tuliskan di sini adalah ini, kata pertamanya adalah find, kemudian kata bentuk keduanya adalah found, dan bentuk ketiganya itu adalah found. Baik, dari ketiga kata kerja, dari perubahan kata kerja ini, maka sudah cukup jelas mengindikasikan bahwa sebenarnya kata usual dalam soal dia sebagai kata sifat itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kata kerja. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita cermati lebih lanjut, yang bisa digunakan untuk menjelaskan kata kerja itu adalah kata keterangan. Rumusnya bagaimana? Itu adalah seperti ini. Ini adalah
kata kerja. Nah, karena found itu adalah kata kerja, yang bisa digunakan untuk menjelaskan kata kerja itu adalah bukan kata sifat, melainkan kata keterangan. Itulah kenapa pilihan jawaban A, kata usual, itu adalah tidak betul. Karena kata usual di sini tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kata found karena bentuknya dia masih kata sifat. Namun, agar kata sifat ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata keterangan, maka ini harus dirubah menjadi kata keterangan dulu. Kata-kata usual agar bisa digunakan menjelaskan kata kerja, maka harus dirubah menjadi kata keterangan dulu. Bagaimana cara merubah kata sifat menjadi kata keterangan? Ternyata cukup mudah. Itu misalnya adalah kata usual, ini adalah adjektif ya. Kemudian untuk mengubahnya menjadi kata keterangan, Anda cukup menambahkan akhiran li. Begini. Nah, maka dengan Anda tambahkan akhiran li, ini sudah berubah menjadi kata keterangan. Itulah kenapa pilihan jawaban A salah karena tidak sesuai peruntukannya. Sekali lagi, kata found ini adalah kata kerja. Agar bisa diberi penjelas oleh kata sifat atau kata keterangan, maka ini kata usual, kata sifat harus dirubah menjadi kata keterangan terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang ada di sini, yaitu kata keterangan menjelaskan kata kerja. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di soal nomor 23, kita akan membahas mengenai penggunaan kata kerja yang benar. Dari kunci jawaban, bagian yang kita cari atau komponen jawaban yang salah itu adalah pilihan jawaban A. Kenapa bisa salah? Pertama-tama harus Anda pahami dulu bahwa sebuah kalimat minimal terdiri antara sebuah subjek ditambahkan satu buah kata kerja. Sangat memungkinkan misalnya satu subjek memiliki dua buah kata kerja, misalnya begini. Tetapi agar bisa memiliki dua kata kerja digunakan jadi satu, maka butuh penghubung, yaitu maka di sini ada seperti kata hubung, kemudian kata kerja lagi. Nah, kata hubung yang umum bisa digunakan itu misalnya adalah di sini ada and, misalnya begini. Apabila kombinasinya tidak seperti ini, bisa juga ternyata kata kerja bisa juga dengan kombinasi di mana kata kerja itu digunakan dengan klausa tersendiri. Misalnya ada subjek ditambah verb, kemudian ada kata hubung konektor, kemudian ditambahkan subjek tambah verb lagi. Ini masing-masing sudah memiliki klausa tersendiri. Ini adalah skema yang paling mendasar dari penggunaan subjek dan verb. Kalau Anda cermati di soal, ternyata kalimat ini hanya memiliki satu buah subjek saja, yaitu subjeknya adalah Princeton University. Kemudian ternyata kita memiliki dua buah kata kerja. Yang pertama adalah ini, was founded. Yang kedua adalah is. Nah, dengan ditemukannya satu subjek dan dua kata kerja ini, maka prasyarat tadi di mana Anda membutuhkan konektor ini sangat mutlak dibutuhkan. Kalau Anda cermati di sana, ternyata di antara was dengan is itu memang ada kata-kata yang lain, tetapi kata lain itu tidak berfungsi sebagai kata hubung atau sebagai konektor. Oleh karenanya, dua kata kerja ini tidak bisa berdiri atau tidak bisa digunakan secara bersamaan dalam kalimat ini. Nah, dengan pemahaman dasar seperti ini, kita bisa langsung menyalahkan pilihan jawaban A. Kenapa? Karena kata kerja yang kedua is itu tidak di garis bawah, artinya dia otomatis sudah betul. Oleh karena itu, pilihan jawabannya A ini otomatis salah, dia harus dihapus. Dengan pemahaman sederhana bahwa dua kata kerja ini membutuhkan konektor. Bila tidak ada konektornya sama sekali, maka ini tidak betul. Nah, kemudian itu adalah salah satu cara untuk membetulkan pilihan jawaban A dengan cara menghapusnya sama sekali. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Biasanya cara yang kedua ini mungkin memang agak sedikit lebih rumit ya. Kalau Anda cermati lebih jauh, konstruksi kalimat ini menjadi seperti ini. Ini adalah subjek, kemudian ada koma,
Kemudian ketika di situ ada 2 koma, maka itu adalah A positif. Maka sebenarnya konstruksi lebih lengkapnya dari soal di atas itu adalah subjek, kemudian ada koma, kemudian diikuti konektor, kemudian langsung ditambahkan dengan kata kerja. Nah, baru seperti ini, baru kata kerja lagi. Nah, sebenarnya konstruksinya seperti ini. Sebenarnya pilihan jawaban A kalau ditambahkan konektor itu bisa jadi betul juga. Namun, dengan hanya pemahaman dasar bahwa kata kerja lebih dari satu itu membutuhkan konektor, maka kita bisa langsung menyalahkan pilihan jawaban yang A. Oke, demikian untuk nomor 23. Kita lanjutkan ke nomor 24. Nah, di nomor 24, pilihan jawaban yang dicari adalah jawaban yang C. Nah, kenapa pilihan jawaban C salah? Itu ternyata mengacu kepada penggunaan subjek dan kata kerja yang betul. Kebetulan di sini subjeknya itu adalah kata significant part. Sini kata significant part. Kemudian kalau Anda cermati bahwa kata part di sini dia adalah tunggal. Kemudian kata part itu juga didukung oleh sebuah kata yang menunjukkan dia tunggal, yaitu adalah kata e. Dengan adanya kata e, maka di situ sudah sangat jelas bahwa itu adalah tunggal. Nah, ini dia. Dengan subjek tunggal, maka kita berfokus pada bagian tabel di bawah ini, yaitu adalah di sini. Yaitu contoh bagian ini. Ini adalah subjek tunggal ya. Subjek tunggal. Kemudian sekarang kita lihat kata kerjanya. Ternyata kata kerja untuk kalimat di soal adalah kata disappear. Nah, Anda tahu bahwa kata disappear itu adalah kata kerja ke-1. Namun diingat kembali, dengan subjek tunggal, sekali lagi dengan subjek tunggal, ternyata kalau diikuti dengan kata kerja ke-1, itu harus ditambahkan akhiran S atau ES. Ini dia. Nah, padahal kalau Anda cermati di soal, ini ternyata kata kerja disappear itu belum ada S atau ES-nya. Itulah kenapa pilihan jawaban C itu adalah pilihan jawaban yang kita cari atau komponen salah dari kalimat yang di soal nomor 24. Itu kira-kira penjelasan untuk soal nomor 24. Nah, yang perlu Anda ingat-ingat lagi adalah tabel ini. Ini adalah tabel yang kita sebut sebagai kesesuaian antara subjek dengan kata kerja, atau dalam bahasa ini adalah subject verb agreement. Konsep seperti ini dalam bahasa Indonesia itu memang tidak ada, tapi dalam bahasa Inggris ada, dan ini adalah suatu hal yang sangat mendasar, dan bila salah itu bisa menjadi vital sekali. Artinya dengan hanya karena kurang S saja pada kata kerja disappear, itu membuat kalimat ini menjadi tidak betul pada bagian C. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kita menuju ke nomor 25. Komponen jawaban yang salah dari nomor 25 adalah pilihan jawaban D. Kenapa pilihan jawaban D salah? Anda tahu kata they itu berada di bagian kata ganti subjek. Kata ganti sebagai subjek. Artinya apa? Kalau kata they digunakan, maka dia harus diikuti dengan kata kerja, karena dia sebagai subjek. Namun kalau Anda cermati pilihan jawaban D, setelah kata D itu langsung titik. Artinya apa? Kata D itu tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, kata D tidak tepat digunakan pada kalimat di situ. Karena dia kata D harusnya sebagai subjek. Namun, ada kata yang artinya sama dengan D, tetapi digunakan sebagai objek, lawannya subjek. Yaitu adalah kata them. Yaitu kata them. Yang ada di bawah sini ya, kata them. Ada di sini. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Otomatis kata them karena dia lawannya subjek, dia bisa berada di belakang sendiri. Ada setelah kata kerja juga bisa. Oleh karena itu, jawaban yang betul adalah kata they itu harus diganti menjadi them. Oke, itu soal yang cukup sederhana sebenarnya, tapi memang Anda perlu betul-betul memahami
bagaimana penggunaan kata ganti itu. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Kita menuju ke nomor 26. Oke, pada nomor ke-26, komponen jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban C. Di sana pilihan jawaban C salah, itu karena mengacu kepada penggunaan parallel structure atau struktur yang paralel ya. Ketika Anda memahami konsep atau kata paralel itu artinya adalah menghubungkan dua hal atau lebih. Tetapi dua hal yang dihubungkan tadi itu tidak sama, tetapi memiliki kesamaan. Maksudnya bagaimana? Bila ada dua kata yang dihubungkan, kedua kata tersebut otomatis berbeda, tetapi dua kata tersebut memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Yaitu kesamaan jenisnya atau kesamaan strukturnya. Nah, kita lihat di sini, kata yang dihubungkan itu adalah kata colder dengan kata thinner. Nah, otomatis dua kata ini berbeda, tapi ternyata dia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu keduanya sama-sama kata sifat, dan juga keduanya itu memiliki kesamaan lain, yaitu dalam bentuk, yaitu sama-sama memiliki akhiran er, yang artinya adalah lebih. Colder itu lebih dingin, thinner itu lebih ramping atau lebih tipis. Ya. Nah, tetapi ternyata pilihan jawaban D itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dengan colder itu sudah setara. Karena sudah setara, ternyata kita bagian salahnya berpindah, yaitu ternyata kata hubungnya. Nah, kata hubungnya ternyata bermasalah, yaitu kita cocokkan kata hubung yang digunakan secara berpasangan itu adalah daftarnya dari sebelah sini. Nah, kebetulan kata hubung yang pertama adalah both. Nah, harusnya kata both itu akan berpasangan dengan kata and. Nah, seperti ini. Tapi ternyata kata and itu tidak digunakan di soal, tapi malah justru kata or. Nah, disitulah bagian salahnya. Harusnya both itu akan ketemu dengan and, bukannya or. Karena kata or itu digunakan untuk kombinasi yang lain, yaitu adalah kata either, itu baru ketemu dengan or. Tapi kalau kata both, sekali lagi, itu digunakan untuk berpasangan dengan and. Nah, ketika Anda mengerjakan soal parallel structure, kadang-kadang yang jadi pokok masalah itu biasanya kadang bisa kata hubungnya, bisa juga kata yang dihubungkan. Nah, kebetulan dua-duanya di sini, pilihan jawaban C dan D itu mewakili dua masalah tadi. Tapi ternyata pilihan jawaban D itu sudah benar karena sudah dicocokkan tadi, bentuknya, konstruksinya sama, strukturnya sama, tetapi malah justru kata hubungnya di sini yang bermasalah. Both harusnya ketemu dengan and, bukan or. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di nomor 27, bagian yang salah adalah pilihan jawaban A. Nah, kalau Anda cermati, pilihan jawaban A di sini berkenaan dengan penggunaan rumus kata kerja dasar, rumus tenses dasar. Nah, bagaimana cara mencermatinya? Pertama, kalau Anda ingat, kata broke itu berasal dari kata break ya. Bentuk pertamanya adalah break. Kemudian bentuk keduanya adalah broke dan bentuk ketiganya adalah broken. Oke, sekarang Anda perlu mencermati lagi komponen yang digunakan dalam kalimat tadi. Pertama kita lihat ternyata di sini kata kerjanya dikombinasi dua kata, yaitu kata kerja is atau kata kerja bantu is. Ini maka is itu adalah antara ini. Antara rumus nomor 5 dan 6. Itu bisa, yaitu adalah B. Namun yang berikutnya adalah, kita lihat kata kerja berikutnya. Ternyata kata kerja berikutnya itu adalah kata kerja kedua. Ternyata adalah kata kerja kedua, yaitu kata broke nih. Nah, kata kerja kedua itu ada di sini. Nah, ada di sini. Tetapi karena di sana kata kerja is itu betul tidak di garis bawah, maka otomatis kata broke ini seharusnya bukan kata kerja kedua. Karena yang bisa digabung dengan kata kerja is itu hanya
bentuk ketiga di rumus nomor 5 atau bentuk hop-ing di rumus nomor 6. Oleh karena itu, di situ kata kerja broke itu tidak digunakan pada tempatnya, tidak digunakan semestinya. Nah, oleh karena itu, untuk membetulkan kata kerja broke itu bisa dengan dua cara. Pertama, bisa dirubah menjadi kata bentuk ketiga atau dirubah menjadi bentuk hop-ing. Namun, ketika Anda sedang mengerjakan soal, Anda tidak perlu sampai tahapan membetulkan itu. Cukup Anda tahu saja bahwa kombinasi antara to be dengan kata kerja kedua itu tidak ada, maka otomatis Anda sudah bisa melihat pilihan jawaban adalah jawaban yang salah. Oke, sekali lagi, dengan hanya melihat bahwa kombinasi is atau to be dengan kata kerja kedua itu tidak ada sama sekali atau tidak diperbolehkan, maka Anda bisa langsung menyalakan pilihan jawaban A. Namun, ya Anda harus ingat juga bahwa kata kerja broke itu adalah bentuk kedua dengan bentuk diawali bentuk dasarnya atau bentuk pertamanya adalah break, bentuk kedua broke, dan bentuk ketiganya adalah broken. Mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 28. Pada nomor 28, jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban A. Pilihan jawaban A ternyata tidak sesuai dengan aturan penggunaan kata kunci untuk kata benda. Kita lihat, kata much itu artinya adalah banyak. Oke. Selain kata much yang berarti banyak itu ada kata lain, yaitu adalah many. Kata much dan kata many itu memiliki arti yang sama, yaitu adalah banyak. Namun ternyata kedua kata ini penggunaannya berbeda. Namun perlu diingat bahwa penggunaan kata much many ini berbeda sekali lagi. Nah, kata much itu akan digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita bisa lihat di bawah, di situ ada tabel penggunaannya. Nah, di sini adalah kata much ini digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, oleh karenanya kita harus ngecek dulu kata much di sini digunakan untuk menjelaskan kata apa. Baik, kalau Anda cermati, kata much ini menjadi bagian kata awal dari sebuah frasa kata benda yang cukup panjang. Nah, tetapi sebenarnya kata ini bisa kita jelaskan seperti ini. Nah, kata much ini itu adalah menjelaskan atau digunakan untuk menjelaskan kata benda, yaitu adalah dinosaurs di sini ya. Kata dinosaurs. Tapi kalau Anda cermati di situ, kata dinosaur di situ ternyata dia memiliki bentuk jamak, yaitu ada di sini. Nah, di sini. Bentuk jamaknya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, karena dinosaur ini bentuknya jamak, maka otomatis suatu kata benda jamak itu adalah kata yang benda bisa dihitung. Oleh karena itu sebenarnya much itu tidak tepat digunakan untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Kenapa? Ya tadi di sini di bawah ada tabelnya bahwa kata much digunakan untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Terus bagaimana membetulkannya? Ya cukup gantilah kata much ini dengan kata yang artinya sama, tetapi digunakan untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung, yaitu gunakanlah kata many. Di sini kita punya yaitu kata many. Maka kata much cukup diganti dengan kata many. Nah, satu hal lain juga yang perlu Anda cermati dari soal seperti ini adalah yaitu Anda melihat penggunaan subjek dan kata kerjanya atau kesesuaian subjek dan kata kerjanya. Kalau Anda cermati di situ, kata kerjanya adalah kata were. Ini ya, adalah kata were. Nah, kata were ini ternyata di garis bawah, artinya dia punya potensi salah sehingga harus dicocokkan. Nah, yang mempengaruhi penggunaan kata were itu adalah subjeknya. Oleh karena itu, subjeknya itu harus kita lihat ternyata subjeknya adalah yang paling depan. Ya apa? Yaitu di antara satu kata di antara frase ini. Nah, frase yang menjadi intinya adalah yang paling belakang, yaitu adalah kata next. Di sini kata next itu adalah ada penanda jamaknya, yaitu s, maka otomatis ini jamak. Nah, ketika subjeknya jamak itu maka bisa digunakan atau bisa diikuti kata kerja were. Itulah untuk penjelasan nomor 28.
Kita lanjutkan penjelasan nomor 29. Bagian yang kita cari di nomor 29 itu adalah pilihan jawaban C. Baik, pilihan jawaban C di sana adalah kata balance. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu kata kerjanya dan juga subjeknya, kombinasi antara subjek dan kata kerja atau agreement-nya. Kalau kita lihat pertama, kata kerja pertama adalah believe. Ini kemudian subjeknya adalah Hippocrates. Nah, di sini ternyata dengan kata kerja dua believe itu tidak dipengaruhi oleh jamak atau tunggalnya subjek. Oleh karena itu sebenarnya pilihan jawaban A tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kemudian kombinasi kata kerja dan subjek berikutnya itu ada di kata health dependent. Tapi ternyata kedua kata ini tidak di garis bawah, maka sebenarnya nggak ada masalah pada bagian ini. Ternyata yang salah ada di bagian pilihan jawaban C. Oke, Anda tahu bahwa kata the itu digunakan sebagai penanda bahwa kata berikutnya itu adalah kata benda. Kata berikutnya yang dimaksud itu di mana? Yaitu dikombinasi frase ini. Hanya sampai sini saja ya. Nah, karena kata the itu adalah penanda kata benda, maka Anda harus pastikan bahwa kata berikutnya adalah kata benda. Namun ternyata kalau Anda lihat kata di situ, di sana ada kata balance ditambahkan akhiran ed. Biasanya kalau ada akhiran ed seperti ini, yang paling umum itu adalah verb. Kalau tidak verb, ini adalah adjektif. Padahal kita tahu setelah kata the itu harusnya diikuti kata benda. Terus bagaimana merubah kata balanced ini menjadi kata benda? Ya ternyata cukup hilangkan id-nya saja. Nah, kenapa? Ya karena kata balance itu artinya memang keseimbangan dan itu adalah jenisnya kata benda. Maka cukup menghilangkan id-nya saja, itu sudah bisa membetulkan pilihan jawaban C. Sekali lagi, yang menjadi penentu atau penanda adalah kata the tadi. Kata the ini adalah sebagai penanda kata benda. Kita lanjutkan ke nomor 30, maaf. Di nomor 30 kita kembali ke bahasan penggunaan antara adjektif atau penggunaan adverb. Nah, kita bisa cermati pertama bagian yang salah adalah pilihan jawaban C. Sebelum itu, kalau Anda ingin memastikan bahwa subjek verbnya betul, maka Anda bisa lihat ini dulu. Nah, ini adalah subjek dan verb yang pertama, tapi tidak di garis bawah, maka nggak ada masalah. Kemudian di sini ada subjek lagi, ada kata kerja lagi. Ini adalah kata kerjanya move, tetapi dia muncul setelah konektor. Tetapi ini dipengaruhi oleh kata benda R. Nah, karena ini kata kerjanya tinggal di garis bawah, maka sebenarnya R juga sudah ada masalah. Oke, sekali lagi seperti tadi kunci jawaban mengatakan, bagian yang salah adalah pilihan jawaban C. Kenapa pilihan jawaban C salah? Ini penjelasannya seperti ini. Kata rapid itu adalah kata sifat. Nah, setelah bisa Anda menentukan bahwa kata rapid itu adalah kata sifat, maka saya tambahkan artinya ya. Kata rapid itu artinya adalah cepat. Nah, kata rapid adalah artinya adalah cepat yang dimana dia adalah kata sifat. Nah, kalau Anda cermati lebih jauh, kata rapid di sini dia digunakan untuk menjelaskan kata lain. Ternyata kata rapid di sini digunakan untuk menjelaskan kata moves. Oke. Kemudian apa artinya moves? Move di situ itu adalah bisa kalau dilepaskan dari konteksnya, kata moves itu berarti bisa gerakan, bisa juga bergerak. Tapi karena kata move itu muncul setelah konektor that, maka di sini bisa dipastikan bahwa kata moves ini pasti adalah kata kerja. Nah, begini.
Nah, konektornya yang mana? Konektornya ternyata itu adalah kata ini, kata that. Ini adalah konektornya. Nah, otomatis kata move itu adalah kata kerja. Oke. Nah, maka setelah Anda bisa mencermati kata move dan kata rapid, maka Anda harus melihat bagaimana kombinasi ini. Kalau Anda cermati, kata moves itu ada di sini, yaitu ada di kombinasi kata kerja dipengaruhi oleh kata keterangan. Nah, padahal Anda tahu yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya kata keterangan saja. Padahal di sini kata rapid sudah sangat jelas, yaitu adalah masih kata sifat. Oleh karenanya, kata rapid ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Terus bagaimana caranya merubahnya? Seperti tadi Anda ingat di beberapa soal sebelumnya, untuk merubah kata rapid menjadi kata keterangan, itu cukup menambahkan akhiran li saja. Yaitu menjadi rapid ditambahkan li, ini sudah berubah menjadi kata keterangan. Itulah kenapa pilihan jawaban C itu tidak tepat, karena harusnya kata rapid itu digunakan sebagai kata keterangan untuk menjelaskan kata kerja moves. Maka rubahlah rapid menjadi rapidly. Kita lanjutkan ke nomor 31. Di nomor 31 yang bagian salah adalah pilihan jawaban C. Di sana pilihan jawaban C itu ternyata adalah kata kerja. Kita kembali lagi ke konsep subject verb agreement, yaitu kesesuaian antara subjek dengan kata kerja. Oleh karenanya mari kita lihat manakah subjek dan kata kerjanya. Ketika membaca soal ini di bagian awal Anda langsung ketemu dengan sebuah konektor, yaitu kata because di sini ya. Ini adalah konektor. Oleh karena itu ketika ada konektor satu, maka di sini nanti kita akan mendapati dua buah pasang atau dua pasang subjek dan verb atau dua pasang klausa. Yang pertama, kata kerja dan subjeknya adalah kata kerja are dengan subjeknya adalah mistletoe berries. Nah, ternyata di sini tidak digaris bawah sama sekali ya, kan oleh karena itu nggak ada masalah di sini. Kemudian di sini ada kata sifat poisonous muncul setelah kata kerja are, ini juga tidak ada masalah. Kemudian kita lihat subjek dan kata kerja berikutnya. Ternyata subjeknya adalah everyone. Kemudian kata kerjanya adalah needs. Kata kerjanya adalah needs. Nah, kata kerja need ini dipengaruhi oleh subjeknya everyone. Pertanyaan berikutnya adalah everyone ini jamak atau tunggal? Nah, kenapa? Ya karena memang kita harus melihat everyone itu jamak atau tunggal. Nah, ternyata kata everyone itu termasuk kata ganti yang digunakan dalam kalimat. Ketika digunakan dalam kalimat, dia pasti tunggal. Ini ya, daftarnya ada di sini. Dan maka ini adalah pasti tunggal. Nah, ini dia. Singular. Are grammatically singular. Artinya, dimanapun kata singular itu digunakan, maka dia pasti adalah tunggal, dianggap tunggal. Nah, ketika dia sebagai subjek, maka tentu saja itu mempengaruhi kata kerjanya. Pengaruh itu atau kombinasi itu muncul pada bagian ini, yaitu di mana ada subjek tunggal, maka ketika ketemu dengan kata kerja ke satu, dia harus ditambahkan dengan S. Oleh karena itu, kata kerja need itu harus ditambahkan S atau ES. Maka membetulkannya itu menjadi need begini. Need ditambahkan S. Nah, itulah jawaban untuk nomor penjelasan untuk nomor 31. Beranjak ke nomor 32, komponen yang salah atau pilihan jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban yang C. Lagi-lagi kita dipertemukan dengan sebuah konektor. Di sini konektornya adalah kata when di sini. Nah, kita akan lihat sekarang, pastikan bahwa subjek sama verbnya itu sudah sesuai terlebih dahulu. Ternyata subjek yang pertama itu adalah Pierre Lenvan ya. Pierre Lenvan. Ini bahasa Perancis, saya kurang tahu bagaimana mengucapkannya dengan benar. Kata kerjanya adalah design. Nah, ini adalah kata kerja kedua.
Sekali lagi saya katakan kata kerja kedua itu tidak dipengaruhi oleh jamak atau tunggalnya subjek. Sehingga pilihan jawaban A sebenarnya nggak ada masalah. Begitu juga dengan the national capital, ini juga nggak ada masalah. Nah, yang bermasalah ternyata adalah pilihan jawaban C. Oke, Anda tahu bahwa kata her itu artinya adalah dia untuk gender perempuan atau wanita. Namun ternyata selain her itu ada juga kata lain yang mengacu kepada gender perempuan. Yaitu adalah kata she atau yang ada di soal yaitu adalah her. Dua kata ini mengacu sama yaitu ke orang ketiga tunggal perempuan. Namun memang penggunaan she dan her ini adalah ada aturannya tersendiri. Jadi satu soal di awal tadi adalah sudah membahas mengenai ini namun dengan kata ganti yang berbeda. Nah, kata her kalau Anda cermati pada daftar di bawah itu mengacu atau digunakan sebagai objek. Oke. Nah, padahal kalau Anda cermati di soal, kata her di situ digunakan sebagai subjek, yaitu untuk subjek dari kata kerja envision. Ini kata kerjanya, kemudian her itu sebagai subjeknya. Padahal tadi Anda menemukan, sekali lagi saya sampaikan, kata her di sini lebih tepat digunakan sebagai objek. Nah, oleh karena itu sebenarnya kata her di situ tidak tepat digunakan karena itu sebagai objek. Terus bagaimana membetulkannya? Di mana kita harus mencari kata lain yang maksudnya sama, yang maknanya sama, tetapi bisa diposisikan sebagai subjek, yaitu kita cari kata lain, yaitu adalah kata ini. Nah, oleh karena itu kata yang tepat untuk mengganti kata her di sana adalah diganti menjadi she. Itu baru tepat karena apa? Kata she lebih tepat digunakan sebagai subjek, bukannya her. Her itu digunakan sebagai objek. Baik, itu adalah soal nomor 32. Kita lanjut ke nomor 33. Di nomor 33, komponen yang salah itu ada di pilihan jawaban B. Oke. Nah, kalau Anda cermati di bagian bawah, di situ ada tabel. Ini adalah penggunaan kata kunci yang benar untuk kata benda jamak atau tunggal, singular atau plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Oke. Terus bagaimana penggunaannya? Itu seperti yang ada di soal. Yaitu adalah suatu kata benda itu bisa didahului dengan kata kunci yang benar, yang mewakili sifat jamak atau tunggalnya. Oke. Kata glance ini nanti akan dipengaruhi oleh kata lain dalam frase di situ yang menunjukkan bahwa dia itu jamak atau tunggal. Anda tahu kata itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu benda itu pasti tunggal. Ini kita lihat daftarnya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, maka kata benda setelah itu pasti tunggal. Nah, ciri-ciri tunggal itu adalah biasanya adalah kata bendanya tidak memiliki tambahan S. Tambahan S itu berarti adalah jamak. Oleh karena itu, kata glance ini tidak betul. Kenapa? Ya karena kata glance seharusnya dalam bentuk tunggal. Kenapa harus dalam bentuk tunggal? Ya karena di depan sudah didahului dengan sebuah kata kunci. Dengan kemunculan kata kunci maka kata bendanya harus tunggal. Itulah kenapa pilihan jawaban B salah. Harusnya ada hapus pilihan kata S, ya, huruf S di bagian akhirnya. Itulah penjelasan untuk soal nomor 33. Kita lanjutkan nomor 34. Oke, kita ketemu kembali dengan soal parallel structure. Nah, ciri-ciri parallel structure adalah ada 3 kata yang digabung menjadi satu. Tapi tentu saja 3 kata tersebut berbeda. Nah, namun ketika kata tersebut, 2 kata atau lebih tersebut itu memiliki kesamaan. Nah, di sini ketika akan digunakan maka parallel structure itu membutuhkan kata hubung. Kata hubung yang digunakan di sini adalah kata N di sini. Nah, ini dia. Kemudian di daftar bawahnya bisa kita lihat adalah kata ini. Maka kata yang dihubungkan oleh N itu harus memiliki kesamaan.
Bukan berarti kata itu sama, tetapi ketika kata berbeda itu memiliki kesamaan. Nah, ketika mendapati seperti ini, maka kata yang dihubungkan itu harus Anda lihat. Kalau Anda pahami di bawah, maka kata yang dihubungkan N ini pasti adalah langsung di sebelah kanannya. Oke. Nah, maka kata yang pertama paling mungkin kita lihat sebagai yang dihubungkan adalah kata ini. Yaitu adalah kata ini dia. Yaitu kata regurgitating. Oke, ini kata yang pertama. Kemudian kalau Anda cermati di sana Anda mendapati ada koma ya. Ketika ada koma seperti ini, maka ini berarti yang dihubungkan itu lebih dari 2, minimal 3. Kalau ada koma seperti ini, nah maka minimal adalah 3. Nah, kalau seperti itu, maka yang paling mungkin yang diparalelkan setelah regurgitating itu adalah kata yang paling dekat dengan koma berikutnya yang sebelumnya, yaitu adalah kata ini. Maka yang dihubungkan berikutnya adalah kata ini. Oke, nah setelah kata regurgitating adalah kata digest. Oke, nah ini baru ada 2, tinggal 1 lagi. Nah kemungkinan besar ketika kata yang kedua ini ada di bagian dekat dengan koma sebelumnya, maka kata yang pertama itu tidak langsung ada di sebelah kiri koma yang pertama ini, tapi kemungkinan besar itu agak menjauh sebelah kanan. Nah, memang ketika untuk menjelaskan ini kadang-kadang Anda harus untuk bisa mengetahui dulu kira-kira jenis katanya apa. Kenapa? Ya karena memang jenis kata itu adalah struktur yang sama yang dimaksud. Kata digest itu adalah artinya atau jenis katanya adalah verb. Ini adalah verb. Kemudian Anda pastikan bahwa kata digest ini benar. Taunya benar dari mana? Dia tidak digaris bawah. Ketika dia benar dan tidak digaris bawah, maka ini bisa digunakan untuk mencocokkan kata yang lain. Maka nanti kata digest ini harus bisa digunakan untuk mencocokkan kata regurgitating itu benar atau salah. Nah, tetapi untuk biar lebih kuat, karena di sini yang diparalelkan ada 3, maka kita cari satu lagi. Cari satu lagi yang mana? Yaitu adalah cari verb, karena yang sama jenisnya dengan kata digest. Nah, oleh karena itu, kata yang pertama yang diparalelkan itu justru ada di depan sendiri, yaitu adalah kata swallows. Nah, ini juga verb juga. Nah, begini. Ini juga verb. Oke. Nah, maka ketika dua kata yang diparalelkan ini antara swallows dan digest itu sudah sama-sama kata kerja dan keduanya juga tidak digaris bawah, maka kata yang terakhir ini yang berwarna merah ini harus disesuaikan agar sama strukturnya dengan dua kata sebelumnya. Nah, ternyata kata swallows itu adalah kata kerja ke-1 tambah S. Begitu juga dengan kata digest, itu kata kerja ke-1 tambah S. Loh, kenapa pilihan jawaban D kok jadi berakhiran ing? Nah, disinilah salahnya, yaitu harusnya kata ing ini tidak ada. Kemudian bagaimana membetulkannya? Hapuslah ing dan tambahkan S seperti halnya kata kerja yang lain yang ada di depan. Ini adalah pilihan jawaban nomor 34 yang kita cari. Baik, kita lanjutkan di nomor ke-35. Pada soal nomor 35, kita akan kembali menggunakan rumus kata kerja dasar. Namun, kita perlu lihat terlebih dahulu subjek dan verb dari kata kerja yang ada di nomor 35. Ternyata di sana Anda mendapati sebuah konektor, yaitu adalah konektor when. Nah, oleh karena itu, sebelah kanan dan kiri dari when di sini pasti ada subjek dan verb. Maka kita lihat itu dulu. Pertama, kita lihat ternyata kata kerja yang pertama muncul adalah kata occur. Kata occur ini otomatis dipengaruhi oleh subjeknya. Nah, kata occur itu adalah kata kerja ke-1 dan memiliki subjek jamak, yaitu ditandai dengan adanya akhiran S pada subjeknya atau kata-kata benda ini. Oleh karena itu sebenarnya occur dan diffraction ini sudah saling
sudah sesuai, sudah cocok ya, karena subjek jamak dengan kata kerja ke-1 tanpa S itu sudah betul. Nah, itu adalah untuk subjek dan verb klausa yang pertama. Nah, berikutnya lagi kita lihat subjek dan kata kerja klausa yang berikutnya, yaitu ada di kata undergoing. Nah, di sini ini adalah kata kerjanya. Kemudian subjeknya apa? Ternyata subjeknya adalah liquid helium. Nah, ada di sini, liquid helium. Nah, kita lihat liquid helium itu tunggal dan undergoing itu adalah verb ing, bentuk ing. Anda tahu kalau Anda menggunakan verb ing itu adalah mengacu pada rumus ini. Ternyata untuk bisa digunakan verb ing itu harus ditambahkan to be. Nah, harusnya sebelum kata kerja verb ing di sini tambahkan to be dulu. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan rumus subjek ditambah to be ditambah verb ing. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa dengan mudah mengatakan karena kata kerja undergoing di pilihan B itu tidak dimiliki, tidak didahului dengan to be, maka langsung bisa dikatakan salah. Maka pilihan jawaban B adalah jawaban yang salah atau jawaban yang kita cari. Nah, dengan pemahaman dasar seperti ini, kita bisa menyalahkan pilihan jawaban B. Meskipun ternyata sebenarnya teman-teman, pilihan jawaban B, pembetulannya itu bukan dengan cara menambahkan ing atau menambahkan dan juga menambahkan to be. Kenapa? Karena sebenarnya kalimat di sini ini bermakna present atau memiliki tenses present tense. Nah, sebenarnya untuk membetulkan kata undergoing, ini kita harus mengubahnya menjadi bentuk present karena kita sedang membicarakan mengenai fakta ilmiah. Maka sebenarnya ini untuk membetulkan kata di pilihan B ini cukup menambahkan ini, yaitu kata kerja undergo ditambahkan S. Kenapa perlu tambahkan S? Karena ternyata di situ subjeknya adalah tunggal, yaitu liquid helium, atau mungkin tidak bisa dihitung, sehingga adalah perlu penambahan S di sini. Nah, sekali lagi, kenapa bukan menggunakan undergoing? Ini adalah membicarakan mengenai fakta ilmiah, di mana fakta ilmiah itu tensesnya pasti adalah hanya kata kerja ke-1 saja atau simple present tense. Oleh karenanya membetulkan undergoing ini hanya cukup dengan undergo tambahkan es. Namun sekali lagi, di penjelasan awal tadi, dengan kita memahami bahwa verb ing itu tidak bisa digunakan tanpa to be, maka kita bisa langsung menyalahkan pilihan jawaban B. Meskipun pembenarannya tadi tidak tepat, tapi sebenarnya itu bisa digunakan karena polanya pasti seperti itu. Baik, itu adalah untuk nomor 35. Kita lanjutkan untuk nomor 36. Di nomor 36 kita ketemu dengan penggunaan kata make dan do. Apa artinya make? Make itu artinya adalah membuat. Make itu membuat. Kemudian do itu adalah melakukan atau mengerjakan. Nah, begini. Nah, ternyata salah satu skill di TOEFL yang perlu Anda pelajari adalah kadang-kadang ada soal yang membolak-balikkan antara make dengan do. Maksudnya bagaimana? Kadang ada kata kerja yang digunakan lebih tepat dalam sebuah kalimat itu adalah antara make atau do. Misalnya apa? Dalam konteks di sini adalah kita sedang berbicara mengenai artworks atau karya seni. Kira-kira karya seni itu dibuat atau dikerjakan atau dilakukan. Nah, ketika kita berbicara mengenai artwork itu yang tepat adalah sebenarnya adalah dibuat. Karya seni itu dibuat, bukan dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya kata done di sini harus diganti menjadi kata make. Namun Anda harus hati-hati untuk mengganti kata done di situ harus cermati dulu. Kenapa? Karena kata done itu adalah dalam soal adalah kata kerja bentuk ketiga. Bentuk pertamanya adalah do, kemudian did, kemudian done. Nah, ketika diganti dengan kata make, maka pastikan kata make juga bentuk yang ketiga. Bentuk ketiganya apa? Yaitu adalah make, tambahkan, kemudian bentuk keduanya adalah made, bentuk ketiganya adalah made juga. Nah, oleh karenanya, untuk membetulkan
pilihan jawaban B kita ganti dengan kata made. Terus kenapa kata dan harus diganti menjadi made? Ya seperti tadi saya jelaskan bahwa dalam konteks tertentu kata make dan kata do itu memiliki arti yang memiliki penggunaan yang berbeda. Artinya kadang suatu kata itu membutuhkan kata kerja make, kadang membutuhkan kata kerja do. Dalam konteks ini adalah artwork atau karya seni itu lebih tepat menggunakan kata kerja made. Itulah kenapa pilihan jawaban 36 itu dan diganti dengan made. Kita lanjutkan ke berikutnya yaitu nomor 30. Kita lanjutkan ke nomor 37. Berlanjut di soal nomor 37, kita lihat nomor 37, mari kita cek terlebih dahulu. Itu adalah subjek dan kata kerjanya. Nah, di sini adalah komponen jawaban yang salah itu adalah pada pilihan jawaban B. Di sini ternyata tidak tepat. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, kata kerja pilihan pada pilihan jawaban B itu dipengaruhi oleh subjeknya. Di sini kata kerja becomes itu memiliki subjek dan dia menentukan bagaimana bentuk kata kerja di sini. Dan kalau Anda cermati di sini tidak ada konektor sehingga subjek dan verbnya hanya satu pasang saja. Nah, yang mempengaruhi kata kerja become itu adalah subjek di variation di sini. Oke, kata variations di sini adalah ternyata bentuknya jamak, yaitu dengan ditandai adanya akhiran s di sini. Dan di sini dia sudah betul. Maka kita mengacu kepada tabel subject verb agreement pada bagian ini, yaitu pada bagian subjeknya plural. Nah, ternyata ketika subjeknya plural, ketemu dengan kata kerja ke satu, seperti halnya di soal yaitu become, itu di sana ternyata tidak usah menggunakan s lagi. Nah, oleh karenanya disinilah bagian yang salah dari pilihan nomor 37B. Di sini harusnya tidak memiliki akhiran S. Karena apa? Karena subjeknya di sini sudah jamak. Sekali lagi, subjek jamak itu kata kerja bila ketemu dengan kata kerja ke satu tidak usah tambahkan S. Itu adalah penjelasan untuk soal nomor 37. Kita lanjut di soal yang nomor ke-38. Baik, kita kembali di nomor 38 dan kita kembali membahas mengenai penggunaan pola kalimat atau pola kata kerja dasar. Di sana kalimat memiliki satu buah konektor. Kita mendapati konektor di sana yaitu adalah S di sini. Konektornya adalah S. Nah, di sini konektor S itu diikuti dengan sebuah, mohon maaf, saya perlu merevisi pernyataan saya. Ternyata setelah S itu tidak diikuti subjek dan verb. Oleh karena itu, kata S di sini dia tidak berperan sebagai konektor, tapi lebih hanya sebagai preposisi saja. Kenapa tadi saya sempat salah mengatakan ini sebagai konektor? Ya karena memang kata S itu bisa digunakan sebagai konektor. Cuma tinggal Anda lihat setelah S itu ada subjek sama verb atau tidak. Ternyata setelah Anda cermati, setelah kata S sampai koma, itu ternyata tidak ada subjek dan verb sama sekali. Di sini dari protective protein molekul ini menjadi hanya satu frase saja. Maka di sini nggak ada subjek dan verbnya. Oleh karena itu, maka kita bisa melihat bahwa subjeknya dan verb itu hanya satu pasang saja. Di sini kata kerjanya adalah kata kerja can combine. Nah, subjeknya itu adalah an antibody. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat mencolok sekali. Kenapa seperti itu? Karena kata can itu adalah model. Nah, di sini. Ini adalah model ya. Nah, rumus yang menggunakan model itu ada di rumus nomor 2. Ada di sini. Nah, di sini. Nah, padahal setelah model itu rumusnya adalah harus diikuti dengan kata kerja dasar. Kemudian apa yang dimaksud dengan kata kerja dasar? Nah, combine itu adalah contoh bukan kata kerja dasar. Nah, kata kerja dasar itu adalah seperti ini konsepnya. Nah, kalau kata kerja dasar dari combine itu adalah hilangkan S-nya.
maka ini adalah combine. Ini adalah dasar. Kemudian ada lagi yaitu kata kerja ke-1. Nah, kata kerja ke-1 itu bisa combine, bisa juga combines. Nah, ini adalah kata kerja 1. Meskipun combine yang di awal itu sama persis dengan kata kerja dasar, tapi ketika bentuknya kata kerja ke-1, dia bisa tambahkan S, makanya adalah kata kerja ke-1. Nah, kemudian kata kerja kedua, ini juga bukan dasar, ini adalah verb 2. Kemudian ada juga kata kerja ketiga, ini juga kata kerja ketiga. Kemudian ada lagi misalnya adalah to combine. Ini juga bukan kata kerja dasar, ini adalah to infinitive. Nah, ketika mengacu kepada rumus di nomor 2, maka kata combine ini cukup dihilangkan S-nya saja agar bisa betul. Nah, maka Anda ingat betul-betul bahwa kalau Anda mendapati penggunaan model, maka pastikan bahwa kata kerja di berikutnya adalah kata kerja bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar adalah seperti ini. Sama sekali tidak ada penambahan apapun, itu adalah hanya kombinasi huruf-huruf dari kata aslinya itu saja. Oke, itu adalah rumus nomor atau jawaban penjelasan untuk nomor 38. Kita lanjutkan ke nomor 39. Berikutnya di nomor 39 kita membahas kembali mengenai adjektif dengan adverb. Nah, pilihan jawaban yang salah itu ada di pilihan jawaban A, atau jawaban yang kita cari adalah pilihan jawaban A. Ini adalah jawaban yang kita cari. Nah, sebenarnya kalau Anda cermati di soal, kita sudah memiliki kombinasi yang sebagai contoh model di sana. Misalnya begini, kita cermati dulu bahwa di sana ada sebuah kata hubung yang menghubungkan dua hal yang paralel, yaitu adalah kata N. Nah, kata ini menghubungkan dua hal. Ini saya buat lebih tinggi dulu. Kata N di sini itu menghubungkan dua hal, yaitu adalah kata dangerous dengan kata venomous. Nah, ternyata dua kata ini memiliki kesamaan akhiran, yaitu kata danger ditambahkan akhiran us, kemudian kata kata venom dulu ya, kata venom ditambahkan akhiran us juga. Nah, maka dengan adanya kesamaan akhiran ini juga ini kebetulan jenisnya sama, yaitu adalah kata sifat. Nah, kemudian ternyata juga di sana dari kata venomous dan dangerous itu juga didahului dengan kata masing-masing atau dijelaskan dengan kata masing-masing. Namun bedanya adalah yang kata venom itu didahului dengan kata high, di mana kata high ini adalah kata sifat. Kemudian kata yang mendahului kata dangerous itu adalah kata extremely, di mana ini adalah kata keterangan. Nah, terus bagaimana cara mencari kesalahannya? Otomatis pilihan jawaban B dan C, pilihan jawaban B dan D ini sudah jelas betul, karena tadi jenisnya sama. Ini sudah ada penjelasannya, yaitu venomous dan dangerous. Nah, sekarang yang berbeda adalah kata high dan extremely. Kita lihat bagaimana membedakannya ini. Nah, pertama-tama untuk bisa melihat bagaimana rumus yang tepat digunakan, Anda cek dulu yaitu adalah venomous dan dangerous. Sudah jelas tadi itu adalah jenisnya kata sifat. Ketika kata sifat, ini maka yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Nah, ini dia. Yaitu kita akan mencari kata yang tepat untuk menjelaskan kata sifat. Ini kata sifat ya, maka ini adalah di sini. Nah, ternyata untuk bisa menjelaskan kata sifat, kita harus menggunakan kata keterangan. Nah, yang kata keterangan yang mana? Ternyata kata keterangannya adalah ini dia, yaitu adverb di sini, yaitu extremely. Oleh karena itu, pilihan jawaban
C ini juga sudah betul. Betulnya dari mana? Yaitu kombinasi di sini. Yaitu kalau ada gabungan antara kata keterangan dan kata sifat, maka kata keterangan itu menjelaskan kata sifat. Maka kata extremely dangerous, kata extremely itu menjelaskan kata sifat dangerous. Artinya apa? Yaitu adalah sangat-sangat berbahaya. Namun yang salah itu ada di kata high. Kenapa kata high salah? Ya karena dia harus dirubah dulu menjadi kata keterangan agar bisa digunakan dengan tepat menjelaskan kata sifat venomous. Gimana cara membetulkannya? Ya cukup tambahkan kata high di mana ini adalah adjektif, tambahkan saja dengan li, maka dia langsung berubah menjadi adverb. Itulah penjelasan untuk soal nomor 39. Kita menuju soal yang terakhir di nomor 40. Kita kembali berurusan atau berhadapan dengan penggunaan kata ganti yang tepat. Di sini kata gantinya tetapi adalah kata ganti possessive adjective atau dan juga penggunaan possessive pronouns. Apa bedanya? Ternyata kalau penggunaan possessive adjective itu masih membutuhkan kata benda. Misalnya adalah my book. Nah, begini. Nah, harus diikuti kata benda. Kata ganti di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri itu harus diikuti dengan kata benda. Misalnya adalah my book. Tetapi kalau kata mine, ya sudah, tidak usah ditambahkan apapun. Itu sudah bisa menunjukkan itu adalah milik saya. Ini. Maka di sini tidak usah tambahkan apapun. Nah, begini misalnya. Nah, itulah yang terjadi pada pilihan jawaban C. Pilihan jawaban C itu adalah ternyata menggunakan kata ganti yang memiliki kata benda di sini dia. Maka adalah ini, adalah there. Maka diikuti kata benda di belakangnya yaitu adalah hold. Oke, oke. Ini dia. Ini kata bendanya. Maka sebenarnya kata there hold itu sudah menerapkan dengan benar penggunaan kata sifat posesif di sini. Kata ganti posesif adjektif di sini. Namun yang belum benar dari pilihan jawaban C adalah bahwa kata there ini juga harus mengacu kepada kata benda yang disebutkan sebelumnya. Nah, Anda harus bisa memahami kata there ini mengacu ke kata apa di dalam kalimat di atas. Nah, ternyata kalau Anda cermati, kata there ini itu mengacu kepada kata benda yang disebutkan sebelumnya. Yaitu adalah, kata bendanya adalah aluminium. Kata bendanya adalah aluminium. Ada di sini. Nah, ternyata selain there, itu juga ternyata ada penggunaan kata benda atau kata ganti yang lain yang tepat di situ. Yaitu adalah penggunaan kata it di sini. Nah, ini dia. Nah, ternyata kata ini juga sudah menjelaskan ke hal yang sama, yaitu adalah aluminium. Nah, karena aluminium di sini adalah tunggal atau tidak bisa dihitung, maka tidaklah tepat untuk menggunakan there sebagai kata ganti yang merujuk kepada aluminium. Karena di sini tunggal, maka kata ganti yang tepat itu adalah bukannya there, tapi carilah yang jumlahnya satu dan benda, yaitu adalah ini dia. Maka kata there harus diganti menjadi it's. Itulah penjelasan untuk soal nomor 40. Demikian penjelasan untuk seluruh soal pada soal grammar 2 paket 2. Terima kasih sudah mencermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.